Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Sistem Pembelajaran Jarak Jauh sebagai Jalan Keluar dalam Pandemi COVID-19. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zahra Nurhotimah Rahmat dengan NPM 215040022. Lalu ada Bambang Febra Muhlisin dengan NPM 215040024. Lalu ada Pratiwi Puji Lestari dengan NPM 215040023. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang abstrak terlebih dahulu. Kajian ini dilatar belakangi oleh COVID-19 yang memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan pendidikan di seluruh dunia. Pergeseran yang tak terduga dari yang asalnya metode kelas tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh dari rumah memperlihatkan bahwa perlunya mengembangkan kompetensi guru. Kondisi ini juga memiliki keterbatasan terhadap siswa yang tinggal di pedesaan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini memiliki maksud untuk merancang strategi pembelajaran dengan sistem jarak jauh karena COVID-19. Penelitian kami ini memakai survei kepustakaan yang dimulai dari mengidentifikasi kata kunci topik penelitian, lalu mengidentifikasi abstrak dari berbagai sumber, mencatat hasil identifikasi, dan mencatat hasil hubungan berkala. Berdasarkan hasil pembahasan, pembelajaran jarak jauh ini menjadi solusi yang efektif untuk melanjutkan proses pembelajaran ketika pembelajaran tatap muka ini tidak dapat dilaksanakan. Namun, untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran jarak jauh, diperlukan berbagai pertimbangan seperti infrastruktur, kesiapan guru dan siswa, dan juga faktor-faktor lainnya. Hingga guru sebagai faktor yang esensial dalam pencapaian proses pembelajaran khususnya di masa pandemi COVID-19 ini harus mampu menciptakan dan memberikan kondisi pembelajaran yang bermanfaat dan tidak menjemukan. Saat ini, COVID-19 berefek hampir di keseluruhan bidang, termasuk pendidikan. Hampir semua negara yang terkena dampak pandemi telah menerapkan kebijakan dengan menutup sekolah hingga universitas. Hal ini diperlukan untuk mengurangi tingkat aktivitas dan kontak yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Kebijakan ini disebut dengan physical distancing. Dan pembelajaran dari rumah ini bisa dilakukan dengan sistem distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian kami ini difokuskan pada sistem pembelajaran di tengah pandemi, karena dampak dari pandemi itu sendiri yang melanda dunia termasuk Indonesia berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya pendidikan. Lalu, adapun rumusan masalah dalam penelitian kami yaitu yang pertama, bagaimana solusi efektif untuk melanjutkan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor penting dalam pencapaian metode pembelajaran, khususnya di tengah merebaknya COVID-19. Adapun tujuan kami dalam penelitian ini yang pertama yaitu dapat menemukan solusi efektif untuk melanjutkan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, dapat menganalisis faktor-faktor penting dalam pencapaian proses pembelajaran, khususnya di tengah merebaknya COVID-19. Selanjutnya, metode penulisan yang dipakai untuk menulis artikel ini adalah literatur review. Pendekatan ini ditempuh dengan membahas dan mengevaluasi hasil penelitian atau artikel sebelumnya tentang sistem pembelajaran jarak jauh apabila jika diterapkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Menurut Ari dan Creswell, dalam Prastowo tahun 2012 dan Ramdhani dan kawan-kawan 2014, ada beberapa langkah dalam melakukan studi literatur. Di antaranya yaitu yang pertama, identifikasi kata kunci dalam topik penelitian untuk mencari referensi terkait. Yang kedua, mengidentifikasi dengan membaca abstrak yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya untuk memperoleh gambaran tentang topik yang akan dikembangkan. Yang ketiga, membuat catatan hasil identifikasi dalam bentuk kerangka penulisan yang akan dilaksanakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari kajian pustaka, yaitu pembelajaran jarak jauh memiliki pengaruh besar terhadap perubahan setiap bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan.
seperti dicetuskan oleh Gay Tasi, Aji Jifar, dan Gouheri dalam Kusniyah dan Hakim tahun 2019 bagian 21 menyebutkan bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya teknologi memberikan banyak pengaruh positif terhadap pembelajaran. Internet telah dipadukan menjadi sebuah alat yang digunakan untuk melengkapi aktivitas pembelajaran secara online. Martins tahun 2019. Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung. Adapun platform pembelajaran jarak jauh yaitu ada WhatsApp, Zoom, Weblog, Emodo, dan lain-lain. Dari setiap pembelajaran jarak jauh pasti ada tantangan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh tersebut. Berikut ada ciri-ciri tantangan peserta didik dalam aktivitas belajar daring atau secara online, yaitu yang pertama dalam semangat belajarnya. Semangat belajar pada proses pembelajaran kuat atau tinggi guna pembelajaran mandiri. Ketika pembelajaran daring, kriteria ketuntasan pemahaman materi dalam pembahasan ditentukan oleh pelajar itu sendiri. Jadi ketika pembelajaran jarak jauh, kita sebagai pelajar banyak mempelajari pelajarannya dengan diri sendiri. Guru hanya memberikan kisi-kisi buat si pelajar tersebut agar dipelajari di rumahnya secara daring atau online. Tujuan itu supaya si pendidik itu mempunyai kepribadian yang mandiri dan menjadikan kepribadian yang berhasil dalam belajarnya selama sekolahnya. Terus yang kedua ada literasi terhadap teknologi. Selain kemandirian terhadap kegiatan belajar, tingkat pemahaman pelajar terhadap pemakai teknologi ketika pembelajaran daring atau online merupakan salah satu keberhasilan dari dilakukannya pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran daring atau online, siswa harus melakukan penguasaan terhadap teknologi yang akan digunakan. Jadi ketika siswa akan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring, siswa tersebut harus mempersiapkan dan mengetahui atau mempelajari aplikasi-aplikasi yang akan digunakan saat pembelajaran daring ataupun alat-alat dalam era teknologi 4.0 ini ya. Alat-alat itu yaitu ada smartphone, komputer, dan laptop. Dalam era 4.0 ini, para siswa yang mengikuti pelajaran daring atau online harus mengetahui dan mempelajari fitur-fitur yang terbaru pada saat ini. Ada yang ketiga, kemampuan berkomunikasi interpersonal. Dalam ciri-ciri ini, pelajar harus menguasai kemampuan berkomunikasi dan kemampuan interpersonal sebagai salah satu syarat untuk keberhasilan dalam pembelajaran daring. Jadi selain pembelajaran daring di rumah, siswa harus memperhatikan berkomunikasi secara interpersonalnya, yaitu dengan cara dibimbing oleh orang tua siswa untuk bisa berinteraksi dari ke dunia luar. Kemampuan interpersonal ini dibutuhkan guna menjalin hubungan secara interaksi antara pelajar lainnya. Jadi ketika kita pembelajaran daring gitu kan, kebanyakan dari rumah, jadi interpersonal ini sangat dibutuhkan oleh siswa buat pembelajaran daring atau online. Oleh karena itu, kemampuan interpersonal dan kemampuan dalam komunikasi harus tetap dilatih dalam kehidupan bermasyarakat.
Gunanya kemampuan berkomunikasi interpersonal ini supaya si anak menjadi lebih aktif dan lebih interaktif lagi ketika pembelajaran akan dilaksanakan secara offline. Didapatkan analisis hasil dari kelompok kami, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan di mana siswa dipisahkan dari guru dan pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Pada saat ini, peran orang tua dalam mendampingi siswa menjadi salah satu kunci keberhasilan agar proses pembelajaran yang disampaikan secara online dapat diterima dengan baik dan maksimal. Maka dari itu, orang tua harus menggunakan berbagai teknologi, terutama yang digunakan oleh anaknya, untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online pada masa pandemi COVID-19 ini. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh akan menggunakan beberapa aplikasi atau platform digital seperti Zoom Cloud Meeting dan Google Classroom. Selain menggunakan aplikasi tersebut, biasanya setiap guru akan membuat grup WhatsApp agar mempermudah komunikasi dan menjadi lebih nyaman. Selain itu juga, pada saat pandemi ini diperlukan adanya analisis kebutuhan guru agar proses pembelajaran berjalan secara optimal. Adapun analisis kebutuhan guru antara lain, yang pertama, keterampilan kemampuan pendidik atau siswa dalam menggunakan program Learning Management System atau LMS. Kedua, mengelola jadwal secara memadai terkait penyediaan bahan ajar, proses diskusi, dan tenggat waktu tugas. Ketiga, menggunakan pendekatan yang dapat mengintegrasikan dengan aplikasi yang digunakan. Hal ini perlu diperhatikan karena tidak semua aplikasi menggunakan fitur yang sama. Maka, guru perlu menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang disajikan. Berdasarkan analisis di atas, pendidikan jarak jauh menjadi solusi yang efektif untuk meneruskan proses pembelajaran di tengah maraknya COVID-19 yang sulit dilakukan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Namun, untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran jarak jauh, diperlukan berbagai pertimbangan seperti infrastruktur, kesiapan guru dan siswa, serta hasil belajar yang diharapkan. Oleh karena itu, guru sebagai salah satu faktor penting dalam pencapaian proses pembelajaran, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, harus mampu menciptakan dan memberikan kondisi pembelajaran yang produktif dan tidak membebani. Salah satunya dengan menjajal berbagai platform model pembelajaran seperti Zoom, Google Forms, dan lainnya. Lalu untuk saran yang dapat diberikan adalah dengan dibuatnya artikel ini semoga dapat menjadi sarana pengembangan metode pembelajaran selama masa COVID-19. Cukup sekian presentasi ilmiah dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.